Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cherry Adli Amrullah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kerangka konsep dan teori perkembangan manajemen pendidikan 2. Pada perkembangan teori manajemen pendidikan 2, penting yang mempengaruhi ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris ditandai dengan penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia yang berakibat berpindahnya kegiatan produksi dari rumah ke rumah ataupun dari tempat ke tempat yang biasa disebut dengan pabrik. Sehingga dibutuhkan teori yang dapat membantu meramalkan permintaan, memberikan tugas pada bawahan lain-lain, sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli-ahli tertentu. Apa yang telah dikenalkan oleh Owen dan Babbage pada akhir abad 19 itu memberikan kontribusi yang berharga bagi para praktisi manajemen, bahwa organisasi bisnis perlu dikelola secara benar, terutama jika organisasi itu berskala besar dan melibatkan banyak orang dan sumber daya yang harus dikelola. Kontribusi Owen dan Babbage seolah-olah dikelola membukakan mata para praktisi manajemen atau praktisi bisnis manajemen pada saat itu bagaimana seharusnya bisa dijalankan. Bermunculan pula setelah itu berbagai teori-teori dalam ilmu manajemen. Maka perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktik yang dilandasi konsep teori itu adalah sebagai teori manajemen aliran klasik. Frederick Taylor, Henry L. Gantt, Frank Banker, Gilbert, dan Lillian Gilbert adalah tokoh-tokoh di balik teori manajemen ilmiah ini. Mereka memikirkan suatu cara meningkatkan produktivitas dengan menangani kondisi kekurangan tenaga terampil melalui efisiensi para pekerja. Maka Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah dengan karyanya Scientific Management, yang telah memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya untuk mencapai efisiensi. 4 prinsip dasar yang dikembangkan Taylor adalah: 1. Pengembangan metode ilmiah alam manajemen agar suatu pekerjaan dapat ditentukan metode pencapaian tujuannya secara maksimal. Prinsip yang kedua yaitu seleksi ilmiah untuk karyawan agar para karyawan dapat diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai keahlian. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pengembangan karyawan. Yang keempat yaitu kerjasama yang harmonis antara manajemen dan karyawan. Dan ini teknik yang digunakan untuk melaksanakan prinsip tersebut adalah melalui studi gerak dan waktu, time and motion studies. Pengawasan fungsional, sistem tarif berbeda yaitu karyawan yang lebih produktif dan efisien mendapatkan gaji lebih besar daripada yang lainnya. Maka kontribusi terbesar dari Gantt adalah dengan menggunakan metode grafik sebagai teknik scheduling produksi untuk perencanaan, koordinasi dan pengawasan produksi yang populer dengan sebutan bagan Gantt. Teori manajemen klasik ini dibagi menjadi 2 aliran, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang pertama adalah manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah ditandai kontribusi dari Frederick Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry Gantt dan Harrington Emerson, yang akan diuraikan satu persatu. Yang pertama yaitu Frederick Taylor. Konsep manajemen ilmiah Taylor menekankan pentingnya struktur dan desain dalam penyelesaian tugas organisasi. Taylor disebut juga sebagai bapak manajemen ilmiah. Dalam buku-buku literatur manajemen ilmiah sering diartikan berbeda. Arti pertama, manajemen ilmiah merupakan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Sedangkan arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik, a bag of tricks untuk meningkatkan kerja efisiensi organisasi.
Taylor menuangkan gagasan-gagasannya dalam 3 judul makalah, yaitu Shop Management, The Principle of Scientific Management, dan Testimony Before the Special Host Commit, yang dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Scientific Management. Itu adalah karangan dari Taylor sendiri. Taylor telah memberikan prinsip-prinsip dasar ataupun filsafat penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-teknik dalam mencapai efisiensi 4 prinsip dasar tersebut. 1. Pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen agar sebagai contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan. Taylor telah memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya dalam mencapai efisiensi. 4 prinsip dasar tersebut adalah: yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen agar sebagai contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan yang dapat ditentukan. Yang kedua yaitu seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas suatu tugas sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pengembangan ilmiah dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang keempat adalah kerja yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Frank dan Lillian Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 dan sampai 1972. Kontributor utama kedua dalam aliran manajemen tersebut adalah pasangan suami istri Frank Banker Gilbert dan Lillian Gilbert. Frank Gilbert lebih tertarik menciptakan berbagai teknik manajemen yang mengupas masalah efisiensi, sedangkan Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan-latihan personalia. Dia mengemukakan gagasannya dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Management. Baginya, manajemen ilmiah mempunyai satu tujuan akhir, yaitu tujuan akhirnya membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Henry L. Gantt 1861 sampai 1919. Seperti Taylor dan Henry Gantt mengemukakan gagasan-gagasan kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen, seleksi ilmiah tenaga kerja, sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas, dan penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi yang terbesar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal dengan bagan Gantt untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Teknik-teknik scheduling modern dikembangkan atas metode scheduling produksi dari Gantt. Harrington Emerson 1853 sampai 1931. Pemborosan ketidakefisienan adalah masalah-masalah yang melihat Emerson sebagai penyakit sistem industri. Oleh karena itu, Emerson mengemukakan 12 prinsip efisiensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan masuk akal. Yang ketiga, adanya staf yang cakap. Yang keempat yaitu disiplin. Yang kelima, balas jasa yang adil. Yang keenam, laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan sistem informasi dan akuntansi. Yang ketujuh, pemberian perintah perencanaan dan pengurutan kerja. Yang kedelapan, adanya standar-standar dan schedule, metode, dan waktu setiap kegiatan. Yang kesembilan, kondisi yang standarisasi. Yang kesepuluh, operasi yang standarisasi. Yang kesebelas, instruksi-instruksi praktis tertulis standar. Yang kedua belas, balas jasa efisiensi, rencana insentif. Metode-metode manajemen ilmiah telah banyak diterapkan pada macam-macam organisasi, terutama dalam usaha peningkatan produktivitas. Teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah seperti studi gerak dan waktu telah menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Gagasan seleksi dan pengembangan ilmiah para karyawan itu menimbulkan kesadaran akan pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karya. Sekian
pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.